Bahwa disampaikan Cynthia tadi betul, kalau jodoh ditetapkan Tuhan, takkan lari gunung dikejar. Gitu. Ya, selamat datang di dapur podcastnya Suara Batam. Kali ini kita nggak tanggung-tanggung kedatangan dua milenial muda ya, kakak beradik ya. Yang satu terlahir memang sama-sama di Batam, tapi di stay di Batam. Yang satu lagi di Batam, Malaysia langsung ke Jakarta. Beliau juga disebut juga dengan The Wijaya Hood, Wijaya's Brother, Cynthia Wijaya. Apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah baik, Pak Baik Diki. ya. Ini manggilnya apa nih Pak? Bang? Bung Diki Bung saja ya, ya, Bung, Bung oke. Diki saja. Mbak Cynthia ini memang satu terkenal dengan dulu waktu masa kecilnya masih sekolah dulu ya, kalau Iya. saya tahu sebagai tokoh cheerleader ya kalau nggak salah, bagian salto-salto ya kan. Tapi hari ini sudah menjadi ibu rumah tangga ya Iya, gitu ya. jadi Tapi nggak sekarang mungkin udah jadi YouTuber ya, salto-salto. jadi YouTuber ya. Amin, Walaupun amin. subscribe baru berapa? 50 ya? Berapa? 5.000. Udah 5.000 alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan adiknya ini tidak tanggung-tanggung, beliau adalah Roy Suwanto. Dia adalah mantan pengurus mahasiswa Indonesia yang ada di ITM ya, Institut Teknologi Malaysia, dan nggak tanggung-tanggung dia sebagai sekjen atau ketua. Mungkin selamat datang Roy. Nanti kita cerita-cerita terkait masalah figur Roy. Dia juga sama, memang memiliki kemampuan cara berpikir yang canggih, tangguh, dan tentu memiliki IQ yang tinggi. Lulusan jebolan SMA 1 Negeri 1 ini terkenal memang handsome-nya kata orang, Oh, pasti. gantengnya, dan ya kita korek-korek nanti siapa pacarnya gitu ya. Nah, kembali kita ke podcast kali ini, bahwa kami tentu senang ya didatangi oleh dua tokoh muda milenial ya, bersaudara lagi gitu kan. Mungkin saya ke Mbak Cici dulu ya. Boleh. Bahasa kecil kan panggil Mbak Cici, kan Mbak Cici ya. Mbak Cici. Nah, Mbak Cici ini terkenal dulu, kita nggak bicara masalah kecil ya. Tapi bicara hari ini, orang bingung tuh, apa hubungannya Cici dengan Alibaba? Mungkin bisa jelaskan Alibaba tuh apa sih sampai Cici terkenal sekarang dibilang sebutan Cynthia Alibaba bukan Cynthia Wijaya lagi. Jelaskan. Nggak, jadi sebenarnya tuh konsep awalnya kan pertama dulu kita jual tas dulu kan, tas sepatu. Itu online? Online, impor dari Cina, online dan offline. Karena kita Oh, ada offline juga? ada untuk para reseller gitu kan awalnya. Terus semenjak Januari itu Tuh, itu offline-nya apa? Semua produk? enggak, awalnya tas, sepatu, Tas, sepatu. online, Sekarang all dan product? semuanya impor. Heeh. Impor dari Cina. Nah, terus habis itu dulu kan saya pernah jadi reseller awalnya. Nah, pas jadi reseller itu kan kita juga pengen mencoba naik lagi. Jadi saya belajar untuk bagaimana sih kita cara impor Cina ini, impor dari Cina. Jadi saya belajar juga. Ternyata barang-barang itu kebanyakan ya kan dari Alibaba itu. Nah, saya belajarlah kursus Alibaba. Setelah itu, setelah dipikir-pikir, saya udah berhasil mengimpor nih. Perjalanan ceritanya kita udah berhasil impor. Kayaknya kalau kita doang yang bisa, kayak kurang seru. Jadi pengen aja gitu Mengajak yang lain. mengajak yang lain untuk ayo kita coba yuk. Nah, ngomong kenapa Alibaba menjadi katanya menjadi pusat tujuan ya terhadap produk-produk impor? Padahal Karena kan Alibaba kan masih banyak yang lainnya gitu loh. maksudnya masih banyak. Jadi gini, kalau impor itu yang terkenal itu pasti di Cina kan. Grupnya Alibaba. Grupnya Alibaba. Jadi grup Alibaba itu juga banyak. Ini juga sedikit bocoran ya. Jadi grup Alibaba itu ada banyak. Alibaba itu yang pertamanya. Jadi anak-anaknya itu ada yang 1688, Bung. Ini apa nyali oncom Alibaba nih? Ali Murka mungkin ya. Jadi gitu. Jadi Alibaba itu pelopor pertamanya sebenarnya. Dia pelopor ya? Pelopornya. Pelopor ya. Jadi terbesar. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang mau cari barang-barang grosir, kalian tuh bisa langsung lihat di Alibaba gitu. Tapi sebenarnya di Cina itu nggak hanya Alibaba, cuman teman-teman itu karena Alibaba itu pelopor Terbiasa, pertamanya. lebih biasa gitu ya. Nah, jadi orang mikirnya oh Cina itu berarti Alibaba gitu. Nah, ini kan ngomong-ngomong ya, kita dengar bahwa kalau kita ngambil barang di Cina itu kan barangnya memang satu mudah ya, kedua juga sangat murah gitu loh. Kita jual di pasar Indonesia gitu ya, Masih bisa jual. masih bisa jual gitu. Nah, ini pajaknya gimana pajaknya nih?
untuk pajaknya. Iya. Nah, pajaknya itu kalau misalnya kita Sampai sekarang masih gratis nggak masuk ke Batam nih? Atau udah bayar? itu kita urus ke forwarder sebenarnya, Bung. Jadi kita Jadi yang sebenarnya ngerjakan bukan kita tapi forwarding langsung. forwarding langsung. Jadi kita tinggal terima beres kalau Terima kita beres. urus ke Ekspedisi ya, forwarding. Ekspedisi. langsung. Jadi barang kita terima bersih di sini gitu ya. Benar. Kecuali kalau barang itu udah terlempar ke daerah pabean yang lain kayak Jakarta dan Nah, Tanjung mungkin Pinang, kalau tentu misalnya dikenakan keluar kena Batam, pajaknya lagi itu kena loh. pajak karena ada peraturan itu kan, Bung. Bisnis itu menguntungkan tidak? Bisnis impor? Ya. Wah, sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, pantas ibu cepat kaya sekarang ya. Udah Amin. punya rumah di usia muda gitu ya. Alhamdulillah masih bisa make up sendiri ya, Bung ya. Nah, ini nggak tanggung-tanggung nih. Ini juga ponakan saya masih muda juga nih. Mungkin boleh dikatakan di keluarga dia kita sebut sebagai artis ya, artis Korea lah, ganteng, ya, cerdas kan juga. Sekarang sudah bekerja lagi di perusahaan besar juga di Jakarta dan nggak tanggung-tanggung sekarang juga memiliki hobi bisnis kopi juga gitu kan ya. Kopi. Nah, pertanyaannya bukan itu. Dari semua aktivitas yang mungkin Roy jalankan gitu kan, mungkin lulusan pertambangan ya, Perminyakan. lulusan teknik perminyakan, lalu hobi perkopian gitu kan, Iya. lalu kerja human research ya, Human SDM, resource, yes. SDM. Nah, dari 3 perminyakan, perkopian, human research itu mana yang lebih disukai? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya lebih menyukai bukan bisnis sih, lebih kepada menyukai passion tentang bercerita, sharing. Lebih sama berarti sama kakaknya nih, lebih Yes. suka mengajak ya, Suka mengajak, memberitahu tentang keadaan sesuatu yang baru. yang baru seperti apa. Oke, Nah, keren sebenarnya ini. as a human resource recruitment, saya di sini lebih ke recruitment consultant, pekerjaan saya. Nah, di situ saya lebih kebanyakan sharing, cerita gitu tentang kondisi market, kandidat, talent Iya, pool segala macam di betul. Indonesia seperti Iya, apa. Selain itu juga sebenarnya selain bisnis kopi, saya juga ada bisnis education consultant lainnya, di mana saya membantu teman-teman di Indonesia untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Nah, terkait Gitu. konsultan SDM tadi ya, menurut pandangan Roy tadi, kira-kira tuh SDM di Indonesia tuh nggak kalah hebat nggak dengan luar negeri? Definitely, kita nggak secara SDM nggak jauh berbeda dari Malaysia, even di Southeast Asia ya. Malah lebih bagus atau sama atau bagaimana? Sebenarnya secara intelektualitas kita sama aja, Sama aja. sama gitu, aja. gitu. Jadi nggak ada yang namanya significantly berbeda dari Iya. Malaysia, Singaporeans. Kadang-kadang kan kalau kita tahu kita di negara tetangga seperti ASEAN, Malaysia dan Singapura, sepertinya kita kayak di orang nomor 10-an gitu loh. Iya. Coba bayangkan kalau kita sedang antri Kalau di di luar negeri, kalau kita misalnya bayangkan lagi antri di waterfront gitu kan. Kita seperti dianggapnya kayak TKI-nya gitu. Di Iya. Malaysia juga sama, kita dianggap Padahal TKI sama juga. ya. Padahal secara SDM keilmuan secara Indonesia sebenarnya lebih bagus. secara ya. intelektual sebenarnya ada yang lebih bagus, ada yang sama aja. Sebenarnya Ada kita yang sama secara general sama aja. Tapi Bedanya adalah kalau orang Malaysia, orang Singapura, mereka punya confidence, soft skill yang bagus, komunikasi yang oke, dan tanggung jawab bertanggung jawab, etos kerjanya bagus, dan bagus ya, ada disiplin gitu ya. disiplin. Perbedaannya di situ Nah, aja. untuk SDM lokal kita nih laku nggak di luar negeri? Selain TKI ya, kalau TKI udah laku banget tuh. Nah, untuk tenaga-tenaga misalnya kayak profesional, misalnya kayak konsultan hukum barangkali, mungkin konsultan pajak misalnya, Iya. atau kayak tadi konsultan rekrutmen itu bagaimana kita di mata mereka itu? Beberapa posisi yang memang dia spesialis, ada beberapa yang dipakai. Dari SDM terutamanya kita. SDM dari oil and gas, energy industry itu banyak dari kita. Kenapa? Soalnya memang kita terlebih dahulu nih, industri kita emang maju lebih dulu secara oil and gas. Tapi kalau misalkan di manufacturing dan lain-lainnya sih, karena mereka udah punya teknologi dan punya human resource-nya sendiri, jadi ngapain pakai tenaga luar? Iya, gitu. betul. Sama lah kayak Indonesia kan. Indonesia pun masih sama pakai tenaga misalnya ekspatriat gitu kan. Kalau misalkan di Indonesianya udah ada, mereka kan nggak pakai. Pasti selalu kita nggak ada karena tenaga skill kita pasti itu banyak ngambil dari luar. Iya. Sampai akhirnya kita ketahui kita masih keluar dari tenaga dari Singapura, Filipina, Malaysia, bahkan dari China sekali. Dari China, betul. Sekarang yang paling banyak China. Dari China gitu ya, karena murah katanya gitu. Tapi mereka betul tadi disampaikan Roy, mereka mempunyai kapabilitas disiplin tadi gitu Disiplin. kan. Sebenarnya di situ aja sih Bung yang memang significantly berbeda dari Ini kita. Om ini bukan Bung kan. biar lebih Kita kan Vijay Brother kan. Oke, jadi Bung atau Om nih? Ya bebas lah. Nah, ini pertanyaan lain untuk kita berdua. mungkin Cici ya. Oke. Cici Boleh, gitu boleh, ya. boleh. Cici itu dulu terkenal dengan katanya juga pintar, cerdas, baik juga ya, cantik lagi kan. Enggak lah, relatif Iya. lah kalau baik, cantik itu Cantik relatif. gitu ya. Yang naksir juga banyak gitu ya. Aduh. Ini lari Mungkin ya dari ceritain dulu proses pertemuan sampai akhirnya menikah. Oh, ini jadi pribadi
ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Ini kita nama podcast jadi ngomong bebas aja. Jadi asal aja ya. Nah, Jadi kalau ketemu misalnya ketemu sama-sama pacaran suami nikah. kita. Ah, terus? Kalau sama suami itu teman kerja Om. Nah, terus? Teman kerja. Siapa yang ngerayu duluan, yang goda duluan? Pasti cowok dong. Oh, Cuman gitu. kita udah lirik-lirik sih. Oh ini kayaknya oke nih. Gitu. Oh, tapi kan dulu Cici nggak mau yang pesek-pesek, terus kan dia mau gitu kan ya. Itu namanya takdir kayaknya. Kalau udah jodoh nggak bisa ya, Ci. Jadi itulah pertanyaan hari ini memang kuncinya adalah kalau jodoh Tuhan yang sudah atur, Benar. maka tidak akan kemana. Mau kita ya mau kan? ngatur kita harus punya ini. Tetap semuanya tuh ada di atas Betul, tuh. nih ya pemirsa, pendengar juga sekalian bahwa disampaikan Cynthia tadi betul. Kalau jodoh ditetapkan Tuhan, takkan lari gunung Takkan dikejar. lari. Oke. Yeah. Roy ini terkenal dengan kegantengannya yang di teman-teman cewek gitu ya. Sampai banget cewek katanya sampai anak dokter lah, anak yang senior lah, anak tukang kebun lah, anak duta besar segala macam Oke. suka dengan Roy gitu kan. Itu kenalnya di mana tuh? Ya ini perjalanan hidup kali Om ya. Perjalanan hidup, ya. Perjalanan hidup. Jadi udah silih berganti, akhirnya ketemu yang baru di kampus. Sama, berarti satu Satu alma mater ya, alma mater. satu lingkungan ya. Tapi kan ini belum Ada akhir satu- perjalanan. Tapi ya belum di Belum akhir perjalanan perjalanan. Jadi akhir. satu alma mater, satu kelas, satu lingkungan atau pernah Oh sama-sama? enggak, kita satu organisasi. Oh gitu. Jadi dia junior sebenarnya. Di PPI. Di PPI. Di PPI dulu. Satu Ceritanya angkatan. abang kelas. Nah, PPI di sana gimana tuh, Maren? PPI di sana. Bagus ya orang Indonesia di sana? Di sana sangat bagus banget, Bagus. profesional semua dan emang kita karena makin lama makin ramai. Artinya PPI ini tidak mengganggu aktivitas mahasiswa-mahasiswa dari daerah yang lain atau negara yang lain? Oh, pastinya enggak. Kita enggak Pasti mengganggu, bahkan kita malah membantu masyarakat sekitarnya. Begitu. Makanya ada beberapa program yang kita datang ke panti asuhan. Jadi dan lain-lain. hadirnya PPI di sana justru tidak mengganggu pada mahasiswa dari negara-negara lain tuh ya? Pastinya. Justru merangkul semua gitu ya. Merangkul dan international student lainnya Kapan pastinya. rencana menikah? Ini kok berbeda banget ya. Kita ngobrolnya apa nih? Iya, Kapan cross rencana cross menikah? topik Cross terus. topik. Rencana nikah ya nggak dalam waktu dekat tapi nggak dalam waktu jauh Ada juga. Om. target nggak? Boy, Ada target. jangan sampai mama harus kawin dulu ya, baru kawin dulu ya. Nunggu abang dulu deh kalau gitu. Nah ngomong-ngomong nih ada nih, abang lagi satu lagi Boy ya. Iya. Dia juga Sebenarnya nanti Boy. kapan kita hadirkan ya. Memang dia Benar. sibuk banget ketemu duta besar Sekarang dia itu di lah. Bali. Sekarang di Bali ketemu siapa dia? Nyari Dia bule. lagi ngurus mesin kopi. Dia kan jualan Subhanallah. kopi, mesin kopi juga. Padahal jualan kopi, mesin kopi banyak di sini tapi di Bali ya. Di Bali. Dan kakaknya juga sebenarnya ponakan Alibaba masih pesan di Bali juga gitu ya. Yang mesen orang Bali. Jadi dia Yes. dia yang mesen customernya orang Bali. Jadi Oke. dia ke sana datang untuk ngecek semuanya gitu. Mungkin Customernya orang Bali, dia mesen lebih sama Boy. lebih cari mesinnya atau akan buka Cari mesin. cari mesin. Sementara mesin di Singapura sini banyak, di Indonesia di sini Jadi banyak jadi di Bali itu ada customernya Ada Boy customer. yang emang pengen beli mesin. beli mesin. Dan Boy di sana kan bukan cuma jual mesin tapi memberikan konsultasi juga. Sekalian. Iya. Sekalian. Jadi konsultan Coffee machine Coffee juga mesinnya gitu. gitu. Jadi- Kita harapkan memang Boy nanti juga selain juga memang ulet deh ya, ulet juga. Tapi mudah-mudahan bisnis kopinya juga lancar. Mudah-mudahan bisa punya kopi shop 1, 2 dan Amin. seterusnya gitu kan. Amin. Sampai Tapi nanti kita mungkin kita besar semua kan seperti nyontoh om kita ya. Starbucks. Om Kalau Wijaya kalau sebenarnya. om ini kan telanjur sukses, telanjur aja. Oh gitu. Jadi bukan orang sukses, telanjur sukses. gitu kan. siap. Tapi intinya begini bahwa keberhasilan kita itu tentu tidak lepas daripada doa seorang ibu ya. Pasti. Karena memang ibulah yang melahirkan kita, bapaklah yang biayai kita. Nah harapan ya untuk kalian berdua sebagai anak-anak yang berbakti sama ibu, apa harapan kalian buat ibu kalian yang tercinta itu? Kalau Cici pribadi harapan Cici sih semoga mama pasti itu bahagia pasti ya. Tapi lebih ke semoga bisa naikin derajat mama aja sih. Amin. Karena sampai memang- sekarang kan kita belum bisa bahagian banget ya. Karena Iya. bahagian orang tua itu nggak ada batasnya ya kan om. Betul. Juga nggak bisa terukur. Kita bilang kita bahagian padahal kata lo lu masih segini Betul, gitu kan. betul, Jadi harapannya sih yang penting bisa bahagia. Mamanya ya. betul. Mamanya bisa bahagia. Terus bisa naikin derajat. Artinya Mama. kedua orang tua kita berharap mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin. Gitu. Itu Itu doa dunia dari akhirat anak juga kita pasti, ya. ya. Betul. Itu harapan dari seorang anak perempuan. Bagaimana dengan anak laki-laki nih? Ada dua hal yang pengen Roy capai sih. Jangan untuk ada orang tua. dusta di antara kita. Yang pertama pastinya sama sih kayak Cici untuk meningkatkan derajatnya dalam hal betul kata Cici selama kita hidup kan selama ini masih dinafkahi dengan mama gitu kan dan pada saat sekarang lah baru kita mulai merintis dan baru bisa ngebalikin apa yang udah mama kita buat. Bahkan tidak bisa kita balikin Nggak bisa tuh. sebesar apapun yang Betul. diberikan Benar.
oleh kita sebagai anak tidak akan pernah tergantikan kasih sayang seorang ibu. gitu Betul, kan. bahkan sampai kita berikan seluruh kekayaan kita pun ya juga nggak akan tercukupi. Iya. Setuju. Jadi Gitu. artinya memang kasih ibu sepanjang masa. Dan sebenarnya Om, Mama juga kayak Mama tuh nggak perlu bagi, yang penting tuh juga kalian tuh, ini pesan Mama ya. Ah, ah. Pesan Mama, kalian nggak perlu kasih harta Mama berlimpah, tapi cukup doa aja dari kalian, karena doa itu yang akan bisa Mama bawa Tapi ke kalian akhirat nggak sana, tahu, gitu. kadang-kadang dia ngomong aja. Ya, kadang dompet kosong di kamar nangis dia. Nggak, sebenarnya dia juga di podcast aja mungkin ya ngomongin. Nah, Enggak lah, itu ini benar-benar. konteks anak sama orang tua gitu ya. Iya. Lalu sekarang konteksnya terhadap lingkungan sosial. Cici juga memang yang tadinya kita kenal, teman-teman lain juga sebagai seorang dulu, boleh katakan dulu pegawai di lingkungan pemerintah kota gitu kan. Iya. Itu Honor ketika malah, honor, ketika memutuskan untuk hijrah berhenti, itu berat nggak? Lalu mengambil ke swasta gitu. Berat lah Om. Berat ya? Karena kan kita sudah kayak udah kebiasaan ya, pagi ke kantor, melakukan aktivitas yang sudah terbiasa itu, terus tiba-tiba meninggalkan itu sebenarnya berat banget. Cuman kenapa tiba-tiba mau berhenti gitu kan? Itu udah sebenarnya nggak langsung oke besok berhenti, enggak, udah melalui proses yang panjang Jadi juga. hidup tuh pilihan ya. Benar. Kadang-kadang harus dipilih, tidak boleh dua-duanya gitu ya. Ya, seperti cinta. Nah, seperti cinta, salah pilih. Roy juga memang kita kenal dengan orang yang gigih, tangguh, otodidak mungkin barangkali gitu ya. Iya. Kita tahu bahwa dulu keputusan untuk sekolah di luar negeri bagi kita orang tidak punya itu kadang-kadang kan nonsen ya, nol besar. Nonsense. Tapi dengan kegigihan Roy, trusting Roy meyakinkan Mama waktu itu ya, bantu Roy masuk saja semester 1 semester 2, insya Allah Roy akan berdiri sendiri, dan itu terjadi, terbukti gitu loh. Betul. Apa yang menguatkan Roy itu bisa berkeyakinan bahwa Roy mampu mandiri di tempat lain gitu loh. Sementara banyak di antara anak-anak yang lain di daerah sendiri juga belum bisa move on terhadap dirinya sendiri itu. Ini Roy di negara lain bisa akhirnya membiayai diri sendiri. Apa itu? Sebenarnya poin utamanya sih ada dua hal. Yang pertama itu karena dukungan keluarga juga sih. Dan dukungan keluarga. Termasuk dari Cici dan Boy sendiri. Mm-mm. Gitu, benar-benar dari Cici dan Boy itu meyakinkan Roy juga bahwa ya nggak usah khawatir, rezeki itu akan ada aja Nah, datangnya. ini yang perlu diambil pesan baik dari mereka berdua ya. Tadi Roy bilang tadi bahwa semua adalah semangat support keluarga yang penting. Support keluarga yang paling penting. Yang kedua, Dari keyakinan diri sendiri bahwa emang tujuan Roy kuliah di luar negeri adalah untuk untuk belajar. mengembangkan dan memberikan balik kepada keluarga. Gitu, apa yang udah keluarga berikan ke Roy gitu sih. artinya memang berkomitmen ya bahwa Berkomitmen. saya sekolah di sini betul-betul sekolah, bukan main-main, dan saya buktikan kepada orang tua bahwa saya bisa membuktikan itu dan tanggung jawab gitu ya. Betul, itu yang paling penting. Nah, artinya memang betul pada teman-teman ini gaya anak muda sekalian bahwa tanggung jawab itu bukan ada di orang tua saya, sebenarnya anak muda juga bisa mulai bertanggung jawab gitu ya. Terhadap tadi disampaikan terutama dirinya gitu ya, bertanggung jawab gitu lah. Nah, pertanyaan untuk keduanya. Salah Terus satu dulu. pertanyaan lagi kan. Melenceng lagi. Tiba-tiba kan? personal lagi nanti nih. Satu pemikiran yang harus dijawab spontan. Siapa Om Diki? Om saya Bagaimana kebiasaannya? kocak, Kocak, bukan lucu dia. kocak. Kocak sama lucu beda gak? Beda tipis. Kalau lucu itu kan apa ya kalau lucu itu natural gitu. Kalau kocak itu dia agak gila sedikit. Ya, oke. agak sengit. Cerdas, Cerdas. cukup cerdas. Cukup cerdas. Buat Roy, Heeh. Om Diki dulu sama Om Diki sekarang apa bedanya? Bedanya dulu Lebih ganteng kali ya. lebih ganteng lah. Kalau sekarang Sekarang, dulu emang gimana? dulu lebih ganteng, kurus. Sekarang kan ada lemak-lemak dikit lah. Menunjukkan kesuksesan. Iya, itu kan sejalan biasanya linear gitu kan. Kalau orang Perkembangan. Cina tuh bilang ini hoki loh. Oke. Oke, makanya saya dulu pernah ada guru saya. Guru saya itu adalah sebenarnya orang tua kalian juga gitu kan. Oke. Saya pernah tanya dulu, Pak Wanto namanya. Pak Wanto ini kenapa begini? Hoki ya. Makanya biarin aja hoki. Artinya ketularan dari papa kalian di sini satu. Tapi Oke. Pum sendiri merasa Kedua, nggak hidupnya hoki? kuping hoki besar, hidung hoki besar. Jadi saya banyak hoki. Hoki itu
bukan karena memang sesuatu yang diperlihatkan, tapi paling besar hoki itu adalah sesungguhnya sebenarnya bukan fisik, tapi itulah doa seorang ibu. Jadi untuk kita semua nih keluarga Wijaya, kita masih punya ibu masing-masing. Terus kita berdoa memberikan terbaik buat orang tua kita, dan mungkin mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, dan ibu kita, orang tua kita tetap mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Closing statement dari Roy, silakan. Ini perihal apa ya Om? Apa aja, bebas. Bebas. Closing statement mungkin pesan kali ya, Ya, pesan pesan. ke Boleh, karena ini teman-teman bebas. followersnya Ya. untuk Om Diki ya. Sebagai anak muda ya kita tetap harus berjuang, berpikir inovatif untuk perkembangan zaman yang makin sulit ini. Terus mengikuti ya. Terus mengikuti zaman dan berinovasi. Jangan sampai kalah sama globalisasi yang ada di luar. Bakal ketinggalan. Siapa yang lambat maka dia akan ketinggalan. Betul. Itu ya pesan ya. Closing statement Cynthia. So far sama saya Roy, cuman lebih kayak buat teman-teman di luar sana yang mau berusaha, kalian nggak perlu mikirin modal. Kalian harus yang penting tuh punya semangat. Iya. Karena modal itu yang paling penting dalam berusaha itu adalah semangat dan niat. Itu aja Betul. sih. Oke, sekali lagi closing statement kalian berdua cukup Lagi. brilian, cukup menarik. Tentu sekali lagi informasi digital ini akan terekam sepanjang masa. Kita akan tersimpan banyak keluarga Wijaya, mungkin barangkali keturunan ke-7 ke-8 kita ya bisa berkumpul di sini diskusi terkait bisnis dan keluarga. Benar. Sekali lagi mudah-mudahan untuk kalian berdua sukses. Amin. Terus bisa bertanggung jawab pada diri kita dan orang lain, bahagiakan orang tua kita, dan tentu sekali lagi terima kasih telah hadir di Dapur Podcast Suara Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.